bagaimana kemudian Islam menjelaskan tentang pandangan bahwa kan banyak anak itu berarti kan banyak rezekinya, ya kan? Anak itu kan rezeki. Kenapa kalau dengan keluarga berencana itu seolah-olah atau dengan mengatur jarak kelahiran itu seolah-olah itu menolak. Nah, itu pandangan yang perlu kita luruskan, saya pikir ya, bahwa rezeki itu kan luas, ada rezeki yang berupa mal atau harta, rezeki yang berupa kesehatan, dan termasuk anak itu juga rezeki, dan rezeki itu harus diupayakan sebaik-baiknya. Kan ada upaya halal, ada upaya thayyib, ada dipelihara, ya. Rezeki itu harus dipelihara, rezeki itu harus dicari dengan sebaik-baiknya, artinya diupayakan dan diikhtiari. Nah, saya kira dengan mengatur jarak kelahiran anak itu bukan berarti menolak rezeki ya, atau menghentikan rezeki Allah yang berupa anak, begitu tidak. Tapi itu justru akan merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk menyiapkan anak-anak itu menjadi anak-anak yang lebih berkualitas. Di samping itu, keluarga berencana itu juga adalah ikhtiar untuk menjaga kesehatan ibu sang yang melahirkan, istilahnya ya, yang melahirkan gitu. Nah, ada yang menarik dari uraian tentang keputusan Muktamar Khususi Tarjih yang sudah dilahirkan sejak tahun 1968 itu. Pertimbangannya luar biasa. Jadi ada 3 makosid syariah yang digunakan. Pertama, bahwa kenapa keluarga berencana itu dipandang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam? Karena yang pertama itu perlu menghindari kekhawatiran atas keselamatan jiwa ibu, jiwa dan kesehatan ibu. Di mana ketika beliau itu mengandung melahirkan, itu memerlukan waktu pemulihan yang cukup. Nah, ini karena kalau tidak akan menimbulkan resiko-resiko kesehatan, bahkan bahaya untuk ibu ketika kemudian dalam waktu dekat ya harus hamil lagi, harus melahirkan lagi, sementara rahimnya belum pulih. Nah, ini maka ini namanya adalah kalau di maqasid syariah itu hifdzun nafsi ya, menjaga melindungi jiwa. Ini menjadi ajaran Islam loh. Jadi landasannya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah perlu menghindari kekhawatiran atas keselamatan agama. Ya, karena apa? Karena kesempitan penghidupan dalam keluarga. Nah, bisa jadi orang dalam atau keluarga dalam kondisi yang sempit ya, apakah itu ekonominya, apakah kemudian sosialnya, itu punya peluang, punya potensi untuk kemudian terjerumus kepada perilaku atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai atau yang melanggar agama ya, yang melanggar agama. Bisa jadi apakah itu melakukan perbuatan yang bisa merusak akidah, atau kemudian melanggar agama, misalnya mengambil hak orang lain karena memang sempit ya, kemudian tidak ada kesempatan untuk berikhtiar ya, artinya karena mungkin kekurangan pengetahuan dan sebagainya, kemudian anaknya menjadi banyak dan sebagainya. Nah, ini ada kesempitan yang dirasakan, maka boleh kemudian kelahiran itu dirancang sedemikian rupa sehingga ada kesempatan untuk mencari nafkah yang anak satu dengan yang lainnya itu mendapat penghidupan yang layak begitu, dari sisi nanti makanannya yang halal dan thayyib, sekolahnya juga bisa terpenuhi. Nah, kemudian ini yang disebut dengan khiduddin. Jadi keluarga berencana untuk menyelamatkan
supaya tidak khawatir atas keselamatan agama. Kemudian yang ketiga adalah menghindari kekhawatiran akal ya, kesehatan dan pendidikan. Nah, itu hifdzul akal ya, kita sebut di dalam maqasid syariahnya itu adalah perlindungan terhadap akal, kesehatan dan pendidikannya itu harus terjamin. Jadi jangan sampai anak-anak tidak sekolah, jangan sampai anak-anak tidak selesai pendidikannya dengan baik, itu jangan sampai. Nah, oleh karena itu maka kesempatan ini bisa diupayakan melalui kelahiran yang tadi yang direncanakan jaraknya, sehingga anak yang pertama ini sudah puas ya, sudah cukuplah kemudian untuk menerima adiknya dan seterusnya.